Selamat pagi saudara-saudari semua. Hari ini di kitab Yohanes pasal 11 oleh Hagit dengan tema Lazarus hidup. Siapa yang keluar dari kubur atau bangkit, mereka akan bersukacita. Dibandingkan dengan kitab yang lain ini, di dalam ayat ini Yesus di situ menangislah Yesus. Di dalam pasal ini ayat yang terpendek yaitu Yesus, maka menangislah Yesus di ayat 35. Lazarus mati di sini. Lazarus dan gembira. Semua mengalami kematian, tapi mengalami hal ini tentu akan bersukacita. Dan di manakah Lazarus? Jadi setiap hari dia akan tentu dengan melompat-lompat untuk menghidup dalam sehari-harinya, tetapi sukacitanya terus ditebarkan, diserahkan. Tetapi kita tahu bahwa Yesus akhirnya juga akan tertidur. Jadi Yesus menangis sangat ada di dalam hati kita. Walaupun dia dalam perkara dia sangat mengerti, walaupun di dalam Allah melihat hal yang, dalam pandangan Allah melihat hal yang terjadi, tapi Yesus dipenuhi dengan kemanusiawiannya, yang manusia sesungguhnya. Dia bisa tersenyum, dia bisa menangis, dia bisa untuk bersedih karena Yerusalem. Dia orang yang sejati. Dengan tema di hari ini Yesus, Lazarus di sini tersenyum atau tertawa. Maaf ya tadi salah. Kalau menggunakan tema ini agak pendek. Tapi dengan menggunakan Lazarus, dia hidup kembali menuju jalan tujuan kemuliaan. Hidupnya kebangkitan roh Lazarus itu merupakan tanda menuju kemuliaan. Dulunya saya tidak mengerti lapisan ini, tapi sekarang kita masuk di dalam ayat. Dalam ayat dibagi dalam 4 bagian. Pertama, saya mengatakan Yesus menunda waktu 1 sama dengan 16. Di ayat kelima dikatakan Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus. Tetapi dia mendengar Lazarus dia sakit, ia masih tinggal 2 hari di tempat di mana dia berada. Kita tahu Lazarus dia bisa menangis, tapi Yesus bukannya orang yang tergesa-gesa. Dia bukan menuruti perasaannya sendiri. Dan di sini kamu merasa mengapa Yesus diam di situ 2 hari? Apa yang ia tahu? Dia tahu waktu Tuhan Bapa Surgawi. Dia tahu lewat kematian Lazarus membuka lebih besar dan lebih mulia lagi kebangkitan hidup. Dan juga kemuliaan yang besar yang tidak pernah kita pikirkan. Kalau di rumahmu ada orang yang sakit, bagaimana denganmu?
Kalau kamu percaya Tuhan, apakah kamu juga akan dengan giat berdoa padanya? Atau kamu berpikir, Tuhan, kalau Engkau menyembuhkan sakit orang rumah saya, kalau Engkau tidak menyembuhkan maka aku tidak percaya padamu. Bagi orang lain kematian adalah tanda titik. Sebab mereka tidak mengerti akan kehendak Tuhan. Tetapi Yesus, Dia tahu apa yang dimaksud dengan tanda koma, tanda seru. Kematian hanya satu berhenti, tetapi itu adalah akhir dari segalanya. Bukan seperti kepercayaan atau agama yang lain, kematian sudah tidak ada apa-apanya lagi, selamanya tidak bisa melihat lagi orang yang telah meninggal itu. Jadi maka banyak ratapan atau kesedihan ratapan. Kebanyakan orang dunia akan demikian, tetapi kita terhadap orang yang kita kasih, kita pun merasa sangat sedih. Tetapi Yesus memberitahukan kepada kita dalam tiga hal ini dalam buku sehariannya, yaitu pertama, waktunya Tuhan. Lewat kitab Yohanes, pengembangan memperluas kisah ini, dan satu-satu tahap merupakan satu rangka sampai pada Yesus di malam Paskah yang terakhir. Banyak orang mengira kitab Yohanes dengan menggunakan 7 mukjizat ini diselesaikan. Dan seorang sejarawan, dia pernah menulis di situ mengatakan bahwa ada 7 mukjizat dalam kitab Yohanes. Tetapi saya merasa pikiran ini tidak mencukupi dalam tradisi orang Yahudi dalam hari-hari raya. Maka kita hanya berhenti dalam 7 tanda ini. Dalam struktur kitab Yohanes, satu persatu sampai pada langkah yang demikian. Waktunya Tuhan. Kita pun untuk Tuhan dan kita sendiri hidup, atau demi keperluan kita untuk menanggapi keperluan orang dan diri kita sendiri. Kita mencatatnya dan menurut langkah kita sendiri. Kalau kamu tidak mengikuti apa yang kamu kepilih, maka kamu akan mendapatkan kesusahan. Tetapi Yesus, Dia mengikuti kehendak Tuhan. Dan dalam gereja 611 kita mulai belajar sedikit demi sedikit. Banyak orang tidak mengerti mengapa harus merayakan hari raya di perjanjian lama. Sesungguhnya dia bukan yang lama, tetapi dilupakan orang. Hari-hari raya tuh Allah adalah di mana Dia hari-hari di mana Allah bekerja, termasuk hari Sabat. Kalau kamu bukan orang Kristen, kamu tidak tahu dalam seminggu bagaimana melewati. Banyak orang tidak tahu bagaimana merayakan hari Sabat. Mungkin di bagi orang Kristen, hari Sabat kamu bisa berhenti sendiri, mendekat pada Allah, langkah-langkah dalam Allah, dan waktu Allah mulai masuk di dalam kita. Jadi kita melihat orang Kristen sangat berbeda. Ada orang merasa persembahan persepuluhan suatu hal yang tidak ada artinya.
Tetapi pada saat kamu memberikan persembahyangan, kamu akan memperhatikan dari 90-nya bagaimana kamu menggunakannya. 9-nya bagaimana kamu melakukan. Jadi kamu tidak sembarangan untuk memakainya. Yesus terhadap waktu dalam Tuhan sangat memperkuat. Pada saat Yesus dia berhenti, tidak langsung di tempat di mana Lazarus berada. Dan dia berkata, kita ada ke Yudea, dan mereka berangkat. Dan murid-muridnya berkata, apakah kamu tidak tahu bahwa ada orang Yahudi hendak melemparkanmu? Saya katakan ini di ayat yang ke-10 8. Dan jawab Yesus, bukankah ada 12 jam dalam satu hari? Siapa yang berjalan pada siang hari kakinya tidak terantuk sebab ada terang? Jangan berjalan pada malam hari. Kita melihat Yesus, dia sangat melangkuli dalam langkah-langkah tersebut. Dia tahu bahwa Bapa Surgawi melakukan di dalam terang, bukan dengan sembunyi dengan mencuri. Kita pun merasa kita harus melakukan hal ini. Apa yang akan terjadi di hari ini? Bukan berkata aku tidak tahu apa yang akan saya jumpai di hari ini. Kalau bagi Yesus, setiap hari dia bertemu dengan Allah. Bukan what happened, apa yang terjadi, atau who happened. Kamu hari ini pun akan bertemu dengan Allah. Tuhan pun akan segera bekerja. Dan kita bertanya kepada Tuhan, apa yang akan kamu lakukan di hari ini? Dengan tema di hari ini, Lazarus dia tersenyum. Saya hari ini bertanya kepada Tuhan, agar Tuhan Engkau memberikan aku melihat sukacita. Waktu saya datang di tempatnya toilet umum, saya beritahukan di Cunuan ada toilet umum yang sangat bersih. Di dalamnya ada di situ uncle yang sangat suka tersenyum. Mengapa toilet umum dia begitu berseri? Dapat di situ ada uncle itu selalu tersenyum akan membersihkan toilet dengan umum. Dan waktu saya naik ke sini bertanya, mengapa kamu selalu tersenyum? Hal ini tidak pernah kita pedulikan, seperti Maria yang masuk dalam kesedihannya, hanya tinggal dalam perasaannya, tidak tahu di luar apa yang terjadi dan tidak tahu apa yang Allah kerjakan di luar. Kita mohon Tuhan agar memberi kita dalam pengertian tentang waktu, melekat pada langkah dari Tuhan, pengaturan dari Tuhan. Kita sampai di ayat 11. Demikian pertanyaan. Sesudah itu berkata kepada malaikat, Raja saudara kita telah tertidur, tapi aku pergi ke sana untuk membangun dia dari tidur. Kematian bukan adalah akhir. Yesus bisa membangunkan dia. Bukan orang mati lampunya mati. Maka akan pertemuan dan lebih sukacita kembali. Di surga kita bisa ketemu. Di ayat 16. Jelas Thomas dia tidak mengerti.
Kemudian dia berkata, mari kita pergi juga untuk mati bersama-sama dengan dia. Ini satu pikiran yang sangat negatif. Dia tidak mengerti apa yang dikatakan oleh Yesus. Di ayat poin kedua dan ketiga, saya masukkan dua tokoh orang di sini, ayat 11 dan 17, ayat 17 sampai dengan 21. Ini pertemuan Yesus dengan Marta. Di poin 28 sampai 30, pertemuan Maria dengan Yesus. Dua beradik ini berkata dalam satu kata yang sama. Ayat 21, Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Di poin yang ketiga, pada saat Maria menjumpai Yesus, di ayat 32, Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Ini doa-doa mereka. Dia mencari orang untuk memberi kabar kepada Yesus untuk mengatakan hal ini. Dan akhirnya saudaranya mati. Melihat Yesus dua beradik mengulangi perkataan yang sama. Kalau kamu Marta, apakah kamu akan berkata demikian? Tuhan, Engkau tunjukkan kuasamu, orang yang aku kasihi dia tidak akan mati, tetapi Engkau tidak melakukan apapun. Jadi di dalam penuh dengan kebencian, aku tidak tahu apakah Engkau benar, apakah Engkau sungguh mendengar doa orang. Di dalam hati kita banyak sekali menggerutu dan keraguan. Tetapi dua beradik ini berkata tentang hal ini adalah dua orang dalam perkataan yang sama. Dua kata di latar belakang berbeda. Pertama, waktu Yesus tiba, Marta segera datang menyambut Yesus. Tapi Maria, dia tetap dalam kesedihannya di dalam rumah. Kita mengenal dua orang ini. Marta dia orang yang rajin. Maria dia orang yang duduk di dekat Yesus. Walaupun Yesus pernah memuji dia, sebab dia memilih bagian yang terbaik untuk mendekat kepada Tuhan. Tetapi dari kisah ini kita melihat watak dari dua beradik ini ada perbedaan. Marta setelah mengatakan kata ini berkata, jika sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Sekarang di ayat di sini, saudaranya telah mati. Di ayat 22 di situ kita melihat bagaimana respon dari Marta. Tapi sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan memberi kepadaku segala sesuatu engkau minta kepadanya. Tetapi sekarang dikatakan tentang iman. Apakah kamu merasa satu imam yang besar, tetapi imannya belum kuat? Seperti Yesus sebagai wakil mereka berdoa kepada Allah. Jadi segala perkara bisa terjadi, tetapi semua ini belum cukup. Sebab Yesus sendiri adalah Allah. Kamu minta kepada Yesus, situasi bisa berubah, perkara bisa berubah. Tetapi tidak perlu engkau minta untuk kami, hal bisa berubah.
Ini dalam konsep Allah Trinitas. Allah dia yang Esa. Dia juga dalam Allah ketiga Trinitas, melihat anak melihat Bapa. Percaya kepada anak sama dengan percaya kepada Bapa. Minta kepada anak sama dengan minta kepada Bapa. Iman kita berdoa seperti Marta masih kurang. Tapi dia tidak percaya. Kalau engkau meminta kepada Allah, maka ada sesuatu yang akan terjadi. Maka Yesus menjawabnya, saudaramu akan bangkit. Ayat 24. Kata Marta kepadanya, aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit dari akhir zaman. Bagi orang Yahudi, konsep dan kebangkitan dibandingkan dengan orang Yahudi, Marta lebih banyak lebih jelas. Bagi orang Yahudi di akhir zaman, orang-orang yang mati akan bangkit kembali. Ini dalam ajaran dalam tradisi dalam Yahudi. Marta dia punya orang yang percaya bahwa kalau engkau meminta kepada Allah, Allah akan memberikan kepadamu. Di akhir zaman, orang-orang yang mati akan bangkit kembali. Tetapi Yesus datang untuk mematahkan segala bingkai-bingkai ini. Bukan di akhir zaman mereka akan bangkit, tetap sebab Tuhan yang bangkit setelah ada di tengah-tengah mereka. Mungkin kita merasa akhir zaman akan terjadi, ratusan atau ribuan tahun kebangkitan itu akan terjadi, yang akan terjadi di akhir zaman. Tetapi Yesus berkata, sesungguhnya hari ini juga adalah akhir zaman. Tuhan di akhir zaman ada di hadapanmu. Ini bukan hanya mematahkan konsep dari Marta, juga mematahkan konsep dari keteologian, tradisi keteologian. Sebab di akhir zaman Yesus datang adalah awal dari akhir zaman, yaitu pekerjaan dari Roh Kudus, awal dari datangnya kerajaan Allah. Kita telah di tengah-tengah akhir zaman. Jadi Yesus berkata, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Boleh dikatakan kita dalam antara susah sekarang, tapi juga telah akhir zaman. Akhir zaman telah datang sekarang. Kita dalam keteologian bisa menjelaskan hal ini. Akhir zaman telah di sekarang. Jadi kebangkitan bukan hal yang akan datang, tetapi dari hari ini sejak kita percaya Tuhan Yesus. Maka Yesus jawab, yes, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Sesungguhnya Marta tidak dapat menjawab. Sesungguhnya kita pun tidak tahu bagaimana menjawab Yesus. Apakah ada hal yang selamanya tidak mati? Sungguh ada. Sejak kamu percaya Yesus, kamu maka hidup dalam hidup yang kekal. Tetapi ada waktunya tidur. Waktu kita masuk dalam kematian, dalam keadaan mati, tertidur, bukan orang mati lampunya mati. Saya mendengar kata ini di dalam tradisi
Cina akan berpikir demikian, atau kamu dalam membicarakan akan berinkarnasi, mungkin yang akan datang kamu akan menjadi babi atau anjing. Kalau kamu masa hidupmu baik, kamu akan menjadi malaikat atau dewa. Tetapi di dalam Tuhan, selamanya hidup di hadapan Tuhan, hokit ya hokit. Selamanya ada di dalam Tuhan. Kita melihat Marta tidak tahu bagaimana menjawab Yesus. Perkataannya benar. Ya Tuhan, aku percaya bahwa Engkaulah Mesias, Anak Allah, Dia yang akan datang di dalam dunia. Ini menerangkan kembali akan pengenalan tentang Kristus, tetapi tidak dapat menyebut bahwa Dia Tuhan yang membangkitkan orang mati. Bahkan tidak yang akan datang dan sekarang yang bisa memberikan kebangkitan hidup. Kita masuk poin ketiga. Lalu Marta menyuruh orang untuk memanggil Maria. Kemudian Maria segera mendapatkan Yesus. Dan waktu dia melihat Tuhan, dia sujud di hadapannya. Di ayat 33. Ketika Yesus melihat Maria menangis dan juga orang-orang Yahudi yang datang bersama-sama dia, maka maskullah hatinya dan ia terharu. Dan ini kekuatan dari Maria. Marta belum menangis, tapi telah menggerakkan hati Yesus. Tapi Maria bisa melihat, bisa membuat Yesus termasuk hatinya. Dibandingkan Maria, dia orang yang memiliki perasaan dan dia bisa menyentuh perasaan Yesus dan hati Yesus di situ terharu. Tidak ada dari segi keteologian. Kalau kamu meminta, maka Bapa akan memberikan apa yang kamu minta. Ini perkara dari Marta. Dia juga tidak berkata tentang kapan kebangkitan itu akan terjadi. Boleh dikatakan dia tidak banyak memikirkan hal tentang keteologian. Tetapi dia sangat punya perasaan yang bisa menyentuh hatinya Yesus sehingga termasuk hatinya. Dan orang berkata, di mana dia dibaringkan, mari membawa Tuhan untuk melihat Yesus. Di ayat 35 dia menangislah Yesus. Dia adalah manusia juga yang mempunyai perasaan. Saya merasa ini ada 3 alasan, yaitu sifat perasaannya dinyataan. Kedua, mungkin dia sedih terhadap orang-orang yang tidak percaya. Marta telah banyak berbincang-bincang dengan Yesus, sepertinya dia percaya tetapi belum seluruhnya. Yesus hatinya sedih. Ketiga, akan kesusahan hati Yesus tentang kematian. Kematian bukan mengikat orang yang mati, tetapi juga sangat menyesahkan orang-orang yang
tinggalkan. Banyak orang yang mengira bahwa itu jalan buntu, tetapi bagi Tuhan yang menciptakan itu adalah hidup yang kekal. Awalnya Allah menciptakan Adam dan Hawa itu untuk selamanya, tapi karena dosa masuk ke dunia, maka manusia harus menghadapi kematian. Ini kenyataan. Jadi kita bukan hanya menghadapi kematian, tetapi juga harus menghadapi dosa-dosa. Yesus juga sangat bersusah hati. Di ayat 38, maka masuk pula hati Yesus. Di sini adakah kalian melihat kesedihan ini terhadap orang bisa bangkit kembali? Mereka tidak percaya, dia sangatlah sedih. Di situ ada kubur yang ditutupi dengan batu. Antara orang hidup dan mati dihalangi oleh batu. Banyak alasan, banyak orang yang takut menghadapi kematian, sebab telah ditutup. Mati, kamu tidak bisa balik kembali. Orang dunia bisa hidup dengan bersukaria, tetapi kamu di dalam kubur, di situ seorang diri. Banyak orang takut melewati batu ini sebab di situ adalah jalan kematian. Seperti jalan buntu, tidak ada harapan apapun. Tetapi Yesus berkata, angkat batu itu. Dan Marta berkata bahwa dia telah busuk, sebab dia sudah mati 4 hari. Di sini dikatakan berulang kali, kita katakan berulang kali, kita tidak menerangkan lagi. Tapi jawab Yesus, bukankah engkau kukatakan kepadamu, jika engkau percaya akan melihat kemuliaan Allah? Yesus terlebih dahulu berdoa, Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena engkau telah mendengar aku. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengar aku. Tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya, supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Kemudian dengan keras Yesus berseru, Lazarus, marilah keluar. Dia dengan suara yang keras. Tubuh telah membusuk. Mungkin pendengarannya juga sudah berhenti, walaupun kita telah mati. Tetapi pada Tuhan pencipta menyerukan nama kita dalam keadaan apapun, maka kamu akan mendengar namamu. Orang akan menanggapi panggilan dari Tuhan Sang Pencipta. Bagi kita hari ini, kursus kita tertidur, apa yang dikatakan oleh guru, kamu tidak dapat mendengar apapun, hanya mendengar dengungan. Kamu tidak peduli sebab kamu telah tertidur. Tahukah kamu waktu kamu dipanggil nama, kamu akan segera terbangun? Pernahkah kamu dipanggil langsung terbangun? Nama, di situ ada kekuatan. Walaupun kamu tertidur, walaupun kamu mati, bahkan tubuhmu telah membusuk, tetapi pada Tuhan pencipta, Sang Pencipta memanggilmu, maka kamu akan menanggapi. Maka orang mati itu pun datang keluar. Kaki tangannya masih terikat dengan kain kafan. Dia berbeda dengan kebangkitan Yesus. Yesus seperti menerobosi
kain kafan ini. Jadi pada saat murid-muridnya melihat hanya ditemui oleh kain kafannya Yesus, kamu bayangkan waktu Lazarus keluar, yang mukanya ditutupi dengan kain peluh yang dibungkus dari kepala sampai kaki. Maka Yesus berkata kepada mereka untuk membantu membuka kain-kain itu. Lazarus tersenyum. Saya merasa karena membawa akan kasih, tidak tahu apa yang terjadi, mengapa memanggil saya bangun, kemudian dia tersenyum, sebab dia melihat terang, melihat Yesus, melihat kedua kakaknya. Semua akan bergembira dan tersenyum gembira. Itulah Lazarus. Ada satu poin yang selalu saya menjadi pertanyaan bagi saya. Lalu di manakah Lazarus? Sebab ada para ilmuwan yang mengatakan bahwa ini orang yang dikasihi Yesus. Ada kemungkinan orang yang dikasihi ia adalah yang menulis kitab Yohanes ini, orang itu, orang yang menulis kitab Yohanes ini. Tetapi dalam ayat tidak tercatat. Dia seperti orang yang lewat. Tanda jalan antara Yesus membangkitkan orang mati ini. Dia seperti kata pengantar. Waktu tokoh utama keluar, maka kata pengantar ini akan terlewat, akan hilang. Waktu kita membaca kitab Yohanes, yang menulis kitab Yohanes demikian, maka Lazarus bangkit itu tidak ada membawa kekuatan apa, tetapi kebangkitan Lazarus memberikan satu tanda jalan. Lewat Yesus ada kebangkitan yang ada di dunia ini. Barang siapa yang percaya akan Dia, maka bisa bersama Tuhan untuk hidup kembali. Walaupun seperti Lazarus dia mati, tetapi dia hanya tertidur. Kita pun menangi Tuhan Sang Pencipta yang memanggil panggilan dalam hidup kita, memanggil kita. Jadi kita bisa seperti Lazarus, kita bisa tersenyum. Cukup sampai di sini. Kita menyembah Tuhan. Hari ini ada tim mendoa, kita berdoa untuk mereka, doa keliling. Kita dalam dunia rohani itu sangat nyata. Tuhan Yesus, kami datang di hadapan Engkau mengurapi setiap tim pendoa dan pendoa, sebagai wakil gereja, sebagai wakil Engkau Tuhan, untuk membawa kebangkitan. Kuasa-Mu Tuhan menyertai mereka Tuhan. Dengan nama-Mu saya membawakan perlengkapan senjata ilahi, bertopongkan keselamatan, berperisaikan dengan keadilan Tuhan. Engkau mempersiapkan dengan kasut kerelaan untuk memberitakan Injil, dan juga dengan perisai iman dan juga berpegangan roh, agar hati mereka bersatu
membawa urapan dan kekuatan dari Engkau Tuhan. Engkau juga melindungi keluarga mereka, Tuhan sertai mereka, baik jiwa dan raga mereka Tuhan, jasmani dan rohani dalam perlindungan Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Tuhan, kami memuji Engkau dan memuliakan Engkau. Tuhan, kerajaan-Mu datang, kami nyatakan Engkau Allah yang hidup di hari jami Tuhan. Engkau Allah yang menyertai kami memuji Engkau. Mari saudara semua kita memuji Tuhan, Dia yang berkuasa dan melakukan banyak hal dalam hidup kita. Kita bersyukur Tuhan di dalam hidup kita dalam waktu yang berbeda-beda melakukan hal-hal yang sangat ajaib. Tuhan, aku memuji Engkau dan bersyukur kepada Engkau. Tuhan, aku bersyukur kepada Engkau di dalam hidup kami.
telah melakukan hal yang ajaib menurut waktu-Mu Tuhan. Bermacam keselamatan dan berkat dan harapan Engkau berikan kepada kami. Tuhan, saya sangat bersyukur kepada Engkau. Tuhan, aku bersyukur kepada Engkau. Engkau Tuhan kebangkitan, membawa kekuatan kebangkitan. Engkau mematahkan segala bingkai-bingkai, merobosi segala ikatan bingkai-bingkai. Dan hari ini Tuhan, Engkau Allah yang tetap berbicara kepada kami, walaupun di dalam hidup kami dipenuhi dengan kuasa putus asa dan kematian. Saya mengundang saudara di saat ini, kita mohon Roh Kudus untuk menerangi hidup kita. Adakah kalanya kita seperti Maria dan Marta, kita berjalan menuruti perasaan kita, atau di dalam kita kekhawatiran, kegelisahan, kita takut, kita tahu kita diikat oleh perasaan ini, dan keputusannya kita ambil menurut perasaan kita. Mungkin di antara kita sangat mudah depresi, atau di antara saudara kamu juga merasa mudah sekali samudra yang mudah sekali emosi. Kita mohon Tuhan, mohon Roh Kudus untuk menerangi kita di saat ini. Saudara, di tengah-tengah saudara semua, kamu mudah depresi kalau ada orang yang memberitahukan akan masalahmu, atau juga emosimu juga terhadap pemimpinmu, kamu merasa ingin memberontak, kamu tidak bisa menahan emosimu, seperti merasa perasaan tertekan atau terhadap masa depan dipenuhi dengan kekhawatiran. Kalau Roh Kudus memenuhi seperti itu adalah kamu saat ini, kamu berdoa dengan suara yang bisa kamu dengar, kembali beritahukan kepada Tuhan yang hidup. Tuhan, perasaan ini aku serahkan kepada Engkau, aku tidak mau berhenti dalam hal ini. Kita serahkan semuanya kepada Tuhan. Haleluya. Tuhan, kami serahkan segala perasaan kami di dalam Engkau. Sesungguhnya kami sendiri pun tidak tahu. Tuhan, kami menekan diri kami sendiri sampai pada langkah kami tidak bisa untuk memilih. Kekhawatiran kami, kesedihan kami sampai pada menjadikan satu depresi. Tuhan, kami tidak mau dalam keadaan demikian, tetapi di hari ini Tuhan kami datang di dalam terang-Mu. Mohon Engkau sembuhkan kami sebab terang-Mu adalah kuasa untuk menyembuhkan. Tuhan, perasaan yang kami miliki adalah pemberian dari Engkau. Tuhan, kami perlu akan Engkau. Mohon Engkau sembuhkan kami. Tuhan, walaupun kami terus selalu menekan diri, sepertinya di luar penampilan tidak apa-apa, tapi Tuhan, Engkau tahu akan penderitaan dalam hati sanubari kami dan kebiasaan dalam berpikir
negatif Tuhan, seluruhnya kami terbuka kepada Engkau. Sebab Engkau bisa menerima, sebab Engkau Allah yang mempunyai perasaan. Engkau dapat merasakan perasaan kami, Engkau dapat merasakan penderitaan saudara-saudari kami. Tuhan, Engkau dapat merasakan perasaan kami. Engkau tahu kami sedih, Engkau merasakan kekhawatiran, kesedihan. Tuhan, Engkau tahu segalanya. Ada kalanya orang rumah kami pun tidak bisa melindungi kami. Pikiran kami tahu, tetapi hari ini Tuhan kami berkata kepada Engkau, Tuhan kami perlu akan Engkau. Tuhan, kiranya terang-Mu menerangi hati sanubari kami. Tuhan, terangilah kami. Engkau sembuhkanlah kami, Yesus. Yesus. Tuhan, aku mau mendapatkan sukacita dari-Mu, sukacita dari kebangkitan-Mu. Seperti Lazarus dia tersenyum. Tuhan, berikanlah kami pun bisa bersukacita. Tuhan, kami berseru kepada Engkau, sembuhkanlah kami ya Tuhan. Tuhan, minyak kesembuhan-Mu Engkau curahkan ke dalam kami, sembuhkanlah kami. Tuhan, kami menerima kesembuhan dari Engkau. Kami terima minyak kesembuhan dari Engkau. Tuhan, kami serahkan perasaan kami kepada Engkau, serahkan kepada Tuhan yang menciptakan kami. Tuhan, Engkau yang berkuasa berdaulat dalam perasaan kami, di dalam segala hal biar kami tahu ada langkah dan di dalam pengaturan Engkau dan waktu dan kehendak Engkau. Kiranya hati kami terhibur oleh karena Engkau, kami dihiburkan, dibebas, dimerdekakan Tuhan, sehingga kami mendapatkan kelegaan. Tuhan, kami memuji Engkau. Aku percaya Yesus adalah Allah. Dia Raja segala raja. Aku menyembah, meninggikan nama Yesus Kristus yang di atas segala nama, di atas segala nama. Yesus adalah Tuhan. Yesus Kristus adalah Tuhan. Panah kematian telah Engkau ambil. Tiada satu pun yang bisa mengalahkan kekuatan dari kebangkitan Tuhanku yang hidup.
Tuhan kami memuji Engkau, Tuhan kami meninggikan Engkau. Di dalam hidup kami Engkau adalah segalanya. Engkau keselamatan kami, Engkaulah penebus kami, juru selamat kami. Di ayat 25 dikatakan, jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Saudara semua, apakah kamu percaya? Kalau kita hidup, apakah seperti Maria dan Marta? Apakah kamu percaya kita selamanya hidup? Mari kita berdoa. Pada saat kita menghadapi kematian, kita punya tanggapan yang berbeda. Adapun kalau di antara kita, saudara semua, ada orang rumahmu yang meninggal, kamu masih dalam kesedihan, kita memanggil Yesus. Yesus, dia adalah Tuhan dalam hidup kita. Dia Tuhan yang dia adalah Tuhan kebangkitan dalam hidup. Kematian tidak dapat menghalangi hubungan kita. Mari kita berdoa. Yesus, kami memuji Engkau dan berterima kasih. Engkau Tuhan yang hidup, Engkau Tuhan yang hidup. Engkau Allah hidup. Tuhan, kami percaya kepada Engkau. Engkau adalah Tuhan dalam kehidupan, dalam menghadap. Kami percaya kami pun mengaku dalam menghadapi kematian. Kamu bisa takut dan reaksi kami pun berbeda-beda. Tetapi Tuhan, kami beritahukan kepada Engkau, pada kami menyelesaikan pekerjaan hidup kami di dunia ini, kami akan berada di samping Engkau. Kami berada di samping Allah Bapa. Dan juga kami serahkan keluarga kami di dalam Engkau. Apalagi di sini saat ini, kalau dalam keluarga kami, saudara-saudara kami masih dalam kesatuan, kami berseru kepada Engkau. Kami serahkan mereka di dalam Engkau. Walaupun mereka tidak rela, walaupun tidak dapat menerima, tetapi Tuhan, Engkau sanggup. Engkau sanggup. Tuhan, kami berikan pengharapan kepada Engkau, dan kami percaya suatu hari dalam kerajaan surga kami akan bertemu kembali dengan mereka. Yesus, kami memuji Engkau. Saudara semua, di minggu ini adalah hari baptisan. Kita berharap banyak orang untuk masuk ke dalam kerajaan Allah, sebab dalam kerajaan Allah kebangkitan hidup ada dalammu. Apa kita berdoa bagi orang rumah kita, orang keluarga kita, kerabat kita yang baru percaya Tuhan, agar mereka mendapatkan keselamatan ini dan mereka juga berada dalam kerajaan Allah. Yesus, kami memuji Engkau. Engkau Allah, Tuhan yang hidup. Tuhan, kami memuji Engkau. Engkau menyuruh kami untuk meninggalkan dari kematian. Kami memuji Engkau, bukan hanya Engkau menyelamatkan kami, tetapi juga Engkau menyelamatkan keluarga kami. Tuhan, kami berterima kasih. Engkau telah menanggung perasaan kesedihan kami, dan kami nyatakan panah kematian tidak lagi ada pada kami. Saya melangkah untuk kematian dari rohani. Kita dimerdekakan. Tuhan, aku dalam nama Tuhan Yesus manggil robat yang mematahkan karena musuh yang memberikan panah kematian. Semuanya di dalam nama Tuhan Yesus dipatahkan. Segala ikatan kematian yang ada pada keluarga kami, Tuhan, Engkau ambil. Engkau Allah yang hidup. Engkau di dalam Engkau memberikan hidup yang baru. Tuhan yang hidup, kami memuji Engkau. Di dalam ayat dikatakan, Tuhan memberitahu kepada kita, Lazarus keluar. Lazarus keluar seperti Lazarus yang tidak lagi kuasa pendengarannya, tapi dia bisa mendengar. Pada saat mungkin karena ketakutan, kita khawatir, kita tidak percaya, kita seperti orang mati, tidak punya nafas kehidupan, seperti tidak ada pengharapan. Pada saat ini kita harus masuk dalam berkat untuk menerima Lazarus keluar dari ketakutan kita, keluar dari ketidakpercayaan kita, keluar dari tekanan kita di dalam situasi kita seperti orang mati. Waktu kami nyatakan
sebutkan namamu, deklarasikan namamu, seperti aku orang yang menekan diri. Afri, kamu keluar dari penekanan dirimu, dan setiap kali seperti hari-hari kamu di dalam, kamu pilih salah satu, kemudian nyatakan namamu. Aku dari Afri keluar dari ketakutan. Mari bersama. Aku Afri harus keluar dari ketakutan, penekanan diri. Aku Afri harus keluar dari ketidakpercayaanku. Keluar. Aku Afri harus keluar dari ketakutanku. Keluar. Kita terima urapan kebangkitan ini. Haleluya. Haleluya. Tuhan Yesus, Engkau adalah Tuhan Tuhan hidup. Tuhan, kami percaya kepada Engkau. Kami mati bersama Engkau, dikuburkan bersama Engkau, dan dibangkitkan bersama Engkau. Dan kita semua dibaptiskan. Yang belum dibaptiskan, silakan minggu ini datang ke gereja. Kita tahu bahwa Tuhan ada hidup di dalam kita. Yesus berkata Marta dan Maria, dan berkata, Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Tuhan, di hadapan Engkau kami menerima kenyataan dalam hidup. Banyak kalanya perasaan kami, emosi kami, kalau tidak diutarakan itu tidak segar. Kalau berpikir ini satulah kebodohan, sebab kami tidak bisa menolak Tuhan, tetapi karena kebangkitan-Mu Tuhan, hidup kebangkitan, kami percaya kepada Engkau. Pada saat kami dibaptiskan menjadi milik Engkau Tuhan, bersama mati dan bersama Engkau, dikuburkan bersama Engkau, dan bangkit bersama Engkau. Kuasa kebangkitan ada pada kami dimanapun kami berada. Lebih dalam lagi agar kami mengalami kebangkitan, kuasa kebangkitan Engkau Tuhan. Benih ini Tuhan, kebangkitan biarlah semakin bertumbuh di dalam kami. Roh Kudus, berhembuslah kepada kami.
Tuhan, biarlah benih kebangkitan ini menjadi pohon yang besar, bersama dengan Engkau masuk dalam yang kekal sampai selama-lamanya. Tuhan, kami fokus di dalam pengaturan Allah Bapa, langkah Allah Bapa, dan waktu dalam Allah Bapa. Tuhan, kami fokus dalam kehendak Allah. Bukalah hati dan kami, roh hati kami, dalam nama Tuhan Yesus. Memberkati saudara-saudari kami bersama dengan Yesus berjalan di bumi seperti orang rohani, mengikuti langkah Tuhan, mengerti kehendak Tuhan, menyatakan kemuliaan Allah di dalam hidupmu. Dalam nama Tuhan Yesus memberkatimu. Amin. Segala kemuliaan bagi Tuhan. Kita renungan pagi sampai di sini.